Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin menjelaskan tentang kontrak berjangka panjang atau futur dan swap. Dan kami ada dua orang, yaitu pertama Vivi Mulyani dan yang kedua saya sendiri Anissa Khairani. Dan selanjutnya itu akan saya menjelaskan materi pertama. Adapun yang pertama itu pemahaman tentang berjangka panjang atau futures, dan yang seperti yang telah disebutkan dalam section sebelumnya, yaitu kontrak berjangka itu futures adalah suatu kontrak yang mewajibkan para pihak untuk membeli atau menjual seperti underlying aset saham yang telah ditentukan pada harga tertentu dan dalam waktu periode yang telah ditentukan, dan atau pada waktu yang masa yang akan datang. Dan dengan adanya kontrak berjangka, investor dapat mengunci harga jual dan harga beli dengan transaksi yang dilakukan sampai dengan waktu yang telah ditentukan. Dan adapun istilah-istilah lain, yaitu tanggal penyerahan atau tanggal penyelesaian, itu disebut dengan final settlement date, dan adapun yang disebut dengan harga kontrak berjangka yaitu future date, dan adapun tanggal penyerahan harga penyelesaian yaitu disebut dengan settlement date. Selanjutnya itu ada pergerakan harga kontrak berjangka dipengaruhi oleh pergerakan underlying asset yang bisa disebut dengan misalnya itu harga KBIE LQ45 yang mengikuti pergerakan indeks saham LQ45 sebagai acuan, dan ataupun harga ABCD futur yang mengikuti pergerakan saham ABCD sebagai acuannya, dan pergerakan harga underlying akan mempengaruhi keuntungan ataupun kerugian oleh investor futures. Dan hal ini sering juga disebut dengan proses mark to market, yaitu dia yang dilakukan secara harian dan akan dijamin oleh KPEI. Dan salah satu keunikan dari yang ditawarkan oleh kontrak berjangka panjang itu, yaitu ada dia yang disebut dengan short. Short itu dia posisi jual, dan long itu dia posisi beli. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Seperti investasi pada saham, di mana untuk menjual suatu saham, investor harus membeli dan mempunyai saham tersebut. Pada portofolio investor kontrak berjangka bisa memasang order jual tanpa harus membeli kontrak berjangka maupun harus memiliki underlying terlebih dahulu. Penentuan posisi tersebut tergantung pada prediksi dan analisa masing-masing investor. Jika investor memprediksi arah pergerakan harga underlying akan naik, maka posisi yang tepat yaitu posisi long. Sedangkan jika investor memprediksi arah pergerakan harga underlying akan turun, maka investor akan meletak posisi tepat untuk posisi short. Dengan diperbolehkannya perdagangan dua arah pada kontrak berjangka, maka investor dapat memanfaatkan setiap kenaikan atau keturunan harga saham atau nilai indeks untuk tepat mendapatkan keuntungan. Jenis futur, yaitu yang pertama ada futur komoditas. Biasanya ini untuk memperjualbelikan komoditas seperti minyak ataupun emas. Yang kedua ada futur indeks saham, yaitu biasanya digunakan kontrak yang biasa digunakan untuk memperjualbelikan indeks saham atau indeks lainnya. Yang ketiga ada futur mata uang. Biasanya kontrak ini digunakan untuk memperjualbelikan mata uang asing. Yang keempat ada mata futur suku bunga, yaitu biasanya digunakan untuk memperjualbelikan suatu instrumen bunga seperti obligasi. Yang kelima ada single stock future atau SSF. Yang
keenam ada LQ45 futur periodik. Yang ketujuh ada kontrak berjangka valuta asing. Yang terakhir ada derivatif berjangka syariah. Selanjutnya yaitu strategi kontrak futur. Yang pertama ada menjual kontrak futur sebesar harga futur. Yang kedua ada membeli aset dengan harga di pasar. Yang ketiga ada meminjam sebesar harga di pasar pada tingkat suku bunga peminjaman sampai dengan settlement date. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang swap. Apa itu swap? Swap itu adalah kontrak derivat. Apa itu swap? Swap itu adalah kontrak derivatif antara dua pihak yang melibatkan pertukaran arus kas yang telah ditentukan sebelumnya dari dua instrumen keuangan. Dan arus kas itu biasanya digunakan untuk jumlah pokok nasional. Dan adapun setiap aliran arus kas itu disebut dengan leg. Dan profesional keuangan perusahaan dapat menggunakan kontrak swap untuk melindungi risiko dan meminimalkan ketidakpastian operasi tertentu. Dan seperti yaitu terkadang proyek itu dapat terpapar risiko nilai tukar dan CPO, perusahaan dapat menggunakan kontrak swap. Kontrak swap mata uang sebagai instrumen lindung nilai. Dan selanjutnya itu adapun jenis-jenis swap. Jenis-jenis swap itu pasar keuangan modern yang menggunakan berbagai macam derivatif yang sesuai untuk berbagai keperluan. Dan yaitu adapun jenis-jenisnya yang paling populer yaitu ada pertama swap suku bunga, yaitu pihak lawan sepakat untuk menukar satu aliran pembayaran bunga masa depan dengan aliran pembayaran bunga lainnya. Dan itu tuh berdasarkan jumlah pokok nominal yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan adapun pertukaran mata uang, yaitu pihak lawan mempertukarkan jumlah pokok dan pembayaran bunga dalam mata uang yang berbeda. Dan selanjutnya itu ada pertukaran komoditas, yaitu derivatif ini dirancang untuk menukar arus kas mengambang yang didasarkan pada harga spot komoditas dengan arus kas tetap yang telah ditentukan oleh harga komoditas yang telah disepakati sebelumnya. Dan adapun pertukaran kredit gagal bayar, yaitu CDS yang menyediakan asuransi dari gagal banyak bayar instrumen uang, yaitu seperti pembeli swap mentransfer pembayaran premi kepada penjual. Dan jika aset gagal bayar, penjual akan mengganti nilai nominal aset yang gagal bayar kepada pembeli. Sementara aset akan ditransfer dari pembeli ke penjual. Dan kredit default swap menjadi agak terkenal karena dampaknya terhadap krisis keuangan global 2008. Dan selanjutnya itu ada manfaat swap, yaitu mengurangi biaya perdagangan, mengelola risiko, dan meningkatkan profitabilitas, dan mendiverifikasikan pendapatan, dan memenuhi syarat untuk perlakuan akuntansi yang menguntungkan. Selanjutnya, mengapa swap digunakan dalam investasi? Yang pertama yaitu mengelola risiko. Swap bisa digunakan untuk melindungi portofolio dari fluktuasi suku bunga atau nilai tukar. Yang kedua ada meningkatkan return, yaitu swap bisa digunakan untuk mencari peluang keuntungan tambahan. Yang ketiga ada memperbaiki struktur pendanaan. Swap bisa digunakan untuk mengubah struktur pendanaan suatu perusahaan. Yaitu penting untuk diingat. Yang pertama adalah swap adalah instrumen keuangan yang kompleks. Yang kedua ada menggunakan swap melibatkan resiko. Yang terakhir ada sebaiknya konsultasikan dengan ahli keuangan sebelum menggunakan swap. Ini adalah kesimpulannya, yaitu kontrak berjangka atau futur adalah suatu kontrak yang mewajibkan para pihak untuk membeli atau menjual sejumlah underlying aset tertentu.
pada harga tertentu dalam waktu tertentu di masa yang akan datang. Swap adalah alat yang fleksibel dalam manajemen investasi. Dengan memahami berbagai jenis swap dan penggunaannya, investor dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam mengelola portofolio mereka. Sekian dari kelompok 11, kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dan kehilafan kami selama membuat presentasi, kami minta maaf. Dan jika ada kekurangan sebanyak-banyaknya, kami minta maaf. Dan untuk Ibu, makasih Ibu. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.